Nah, waktu itu yang pertama kali meninggal ini adalah buyutku. Pas buyutku itu meninggal, sebelum jenazahnya ini dimandikan, buyutku itu ditempatkan di tempat tidur itu. Jadi sebelumnya mereka sudah bawa ayam hitam, ayam cemani. Ayam ini akhirnya disembelih di sana. Dan sebelum menyembelih itu Pak X membacakan mantra-mantra yang mereka semua ini nggak tahu. Setelah disembelih ayam ini, darahnya itu dikucurkan di sebuah nampan yang terbuat dari tanah liat. Setelah darah ini terkumpul, darah ayam itu diletakkan persis di samping Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Iwan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang asalnya dari Purwokerto. Dia bernama Iwan Prihantoro dan biasa dipanggil dengan Iwan. Jadi Iwan ini lahir dan besar di Purwokerto. Dia tinggal di sebuah desa dan dari kecil itu kedua orang tua Iwan ini kerjanya serabutan. Jadi sampai kemudian Iwan ini duduk di bangku SMA, kedua orang tuanya ini masih kerja serabutan dan kadang-kadang bapaknya Iwan ini kerja keluar kota untuk menjadi kuli bangunan. Jadi di depan rumah Iwan itu ada kandang kambing. Ada sekitar 10-12 ekor kambing, yang sebenarnya kambing-kambing ini adalah milik tetangganya yang dirawat oleh orang tuanya Iwan. Jadi disinilah biasanya sepulang sekolah, Iwan itu selalu mengembalakan kambing atau mencari rumput untuk kambing-kambing ini. Nah, inilah aktivitas Iwan sehari-hari, dan pada saat sekolah, di kelas 2 SMA itu, ada satu teman Iwan yang namanya Agus. Rumah Agus ini nggak jauh dari rumah Iwan, memang beda desa, tapi Agus ini setiap hari selalu menyebut Iwan untuk berangkat ke sekolah. Jadi waktu itu Iwan sendiri ini nggak punya sepeda motor. Nah, Agus inilah yang menjemput Iwan, kemudian mereka naik motor bareng, dan sampai pada satu ketika, karena Iwan dan Agus ini akrab, hampir setiap hari mereka selalu bersama-sama. Jadi apapun yang dirasakan oleh Iwan, ada cerita-cerita baru atau apapun, si Iwan ini langsung cerita ke Agus. Nah, kebetulan waktu itu menjelang naik kelas 3 SMA, Iwan ini suka dengan perempuan yang namanya Gesti. Dia satu sekolah di sana, dan disinilah Iwan mulai cerita tentang Gesti kepada Agus. Memang Gesti ini boleh dikatakan anaknya kalem dan cantik, tapi pada waktu itu Iwan ini agak malu untuk mendekati Gesti. Dari situlah dia minta tolong ke Agus. Dia ingin mendekati Gesti dengan cara apa? Akhirnya ada saran dari Agus itu, coba Dewan kamu ajak makan di kantin.
Nah, akhirnya diturutilah saran Agus ini. Iwan pada satu hari mengajak Kesti ini untuk makan di kantin sekolah. Nah, setelah mereka makan-makan, akhirnya dari situ ternyata sambutan Kesti ini baik kepada Iwan. Dan hubungan ini pun berjalan. Ketika Iwan naik kelas 3, hubungan Iwan dan Kesti ini masih berlanjut. Dan beberapa kali di hari Sabtu itu, Agus juga nganterkan Iwan menuju ke rumah Kesti untuk sekedar apel. Jadi biasanya Agus ini yang menawarkan diri ke Iwan. Kalau misalnya Iwan pengen main ke rumah Kesti di Sabtu malam Minggu, Agus sendiri ini yang menawarkan ke Iwan. Jadi berangkatlah waktu itu di hari Sabtu malam, Agus mengantar Iwan menuju ke rumah Kesti. Ya, yang dilakukan biasa, mereka ngobrol-ngobrol, saling bercanda satu sama lain, dan sekitar jam 9 malam, Agus dan Iwan pulang, mereka lanjut nongkrong di satu tempat. Sampai mereka ini lulus sekolah, hubungan Iwan dan juga Kesti ini masih berlanjut. Dan pada satu ketika Kesti ini bilang ke Iwan bahwa orang tuanya waktu itu meminta supaya Iwan ini segera melamar. Ya mungkin karena waktu itu kehidupan di desa, dan apalagi orang tua Kesti ini nggak mau kalau pacaran mereka ini terlalu lama sehingga nggak nikah-nikah. Akhirnya mereka menginginkan supaya Kesti dan Iwan ini nikah saja. Dari situlah Iwan ini coba berdiskusi dengan kedua orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menikahi Kesti. Dan waktu itu sebenarnya kedua orang tua Iwan ini juga setuju. Tapi apalah daya, dari segi ekonomi mereka juga nggak bisa bantu banyak. Nah, ada satu lagi bahwa kakak Iwan yang pertama itu sudah lama sekali kerja di Taiwan. Disinilah kedua orang tua Iwan ini menyarankan ke Iwan supaya bisa ngomong hal ini ke kakaknya itu yang kerja di Taiwan. Mulailah waktu itu Iwan ini coba menghubungi kakaknya yang ada di Taiwan. Mungkin ada dana-dana bantuan untuk Iwan. Ya minimal dari dana itu Iwan bisa melangsungkan pernikahannya meskipun secara sederhana. Dan berjalannya waktu, sekitar 2 bulan kemudian tiba-tiba ada satu hal yang membuat Iwan ini merasa aneh dengan perilaku Kesti. Jadi pada waktu itu, di hari Kamis malam Jumat, Iwan ini sengaja menuju ke rumah Kesti. Waktu itu tidak diantarkan oleh Agus. Iwan datang sendiri ke sana, dan begitu sampai di sana, orang tua Kesti ini mempersilahkan Iwan masuk awalnya. Dan pada saat Iwan ada di ruang tamu, Kesti ini nggak juga keluar. Sampai pada akhirnya waktu itu bapaknya Kesti ini keluar. Terus tanya, "Loh Wan, Kesti belum keluar?" "Belum Pak." "Loh gimana tuh anak ini?" Dicarilah Kesti ini, ternyata Kesti masih ada dalam kamar. "Loh, Dok, kamu itu gimana? Itu loh ada Iwan, sudah nungguin dari tadi." Jadi total sekitar setengah jam lebih Iwan ini nunggu di ruang tamu, sedangkan Kesti masih ada dalam kamar dan nggak juga mau keluar. Akhirnya di situ Kesti ini dari raut wajahnya waktu itu agak bingung. Dan begitu Kesti keluar kamar, ngelihat kehadiran Iwan, wajah Kesti itu terlihat aneh. Terlihat sekali kalau Kesti itu seolah-olah nggak kenal dengan Iwan. Nah, disinilah Iwan itu merasa janggal. "Loh, kamu kenapa? Kok kayak ada yang aneh?" Nah, Kesti ini mundur pelan, terus dia masuk kamar lagi. Mengetahui hal ini, bapaknya Kesti tentu juga merasa janggal. "Loh, kamu kenapa, Tondok, kok kayak gini?" Melihat perilaku Kesti yang seperti ini, akhirnya bapaknya Kesti itu manggil istrinya, "Bu, ini kenapa Kesti kok kayak gini? Ini Iwan sudah nunggu dari tadi." Masuklah ibunya Kesti ini. Beliau itu coba ngomong ke Kesti, "Kamu kenapa, Nduk? Ada masalah apa sama Iwan?" Awalnya mereka ini, orang tua Kesti, mengira bahwa Kesti dan Iwan ini lagi bertengkar. Mungkin mereka membicarakan sesuatu sampai membuat mereka bertengkar, yang akhirnya membuat Kesti ini nggak mau menemui Iwan. Ternyata waktu itu ketika ditanya sama ibunya, Kesti ini hanya menjawab, "Aku nggak mau ketemu orang itu. Itu siapa, Bu?" Hal inilah yang akhirnya membuat ibunya itu merasa aneh. "Loh, kamu itu gimana? Kamu itu ngimpi atau gimana? Kamu itu ngelindur atau gimana? Itu loh Mas Iwan. Itu Iwan, calon suamimu. Gimana kamu itu?" Nah, karena situasinya ini benar-benar aneh, Iwan pun nggak mau mempermasalahkan hal ini. Iwan akhirnya pamit. "Ya sudah Bu, mungkin Kesti lagi capek. Iwan pamit dulu aja."
Dari sinilah akhirnya Iwan pamit pulang. Dalam perjalanan menuju ke rumah itu Iwan ini juga bingung. Itu anak kenapa kok tiba-tiba perilakunya seperti ini. Nah, keesokan harinya Iwan coba lagi datang ke rumah Kesti. Dan waktu itu yang menemui adalah bapaknya Kesti. Disinilah akhirnya bapaknya Kesti ini ngomong ke Iwan. Iya Wan, bapak ini juga nggak tahu kok Kesti itu sikapnya seperti itu, bapak nggak tahu. Kok seolah-olah dia ini benar-benar kayak nggak kenal kamu. Bapak kok jadi khawatir. Di sini akhirnya Iwan itu juga merasa gelisah. Ada apa ya? Kesti ini kenapa? Sedangkan kita ini mau membicarakan hal yang lebih serius. Pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak keluarga, tapi kenapa kok sikap Kesti ini seperti ini? Nah, dari situ Iwan ini coba memberi celah kepada keluarga Kesti. Ya sudah Pak, lebih baik beberapa hari ini saya nggak usah kesini dulu. Mungkin si Kesti ini lagi jenuh atau mungkin lagi memikirkan sesuatu, atau bisa jadi dia stres dengan keadaan yang seperti ini. Namanya juga orang mau mempersiapkan pernikahan. Dari situ Iwan pun pamit. Ya sudah Pak, saya pamit dulu. Pulanglah Iwan. Ketika sampai di rumah, Iwan ini belum cerita ke kedua orang tuanya. Karena Iwan sendiri nggak menganggap hal ini terlalu serius. Iwan menganggap mungkin Kesti ini terlalu stres. Nah, malam itu Iwan ini tidur. Jadi di rumah Iwan ini, karena kondisinya ada di desa, dan juga pada waktu itu memang di setiap ruangan, di setiap kamar itu nggak ada pintu. Jadi di rumah Iwan ini hanya menggunakan kelambu kain. Nah, malam itu pas Iwan ini tidur, sekitar jam 11:30 malam, Iwan itu dengar kamar Iwan ini bersebelahan dengan kamar ibunya. Nah, Iwan dengar kalau ibunya ini lagi ngomong sama seseorang. Didengarkan dengan seksama. Ternyata benar, loh, ibu ini kok kayak ngomong sama seseorang. Tapi yang diajak ngomong oleh ibunya ini adalah perempuan. Terdengar suaranya. Nah, Iwan pun keluar dari kamar. Dia langsung mendekat ke kamar ibunya. Tapi waktu itu Iwan nggak buka kelambu ini. Jadi dia hanya mendengarkan dari luar kamar. Di situ dia dengar ibunya ini ngomong sama perempuan. Perempuan ini ngomong kira-kira dengan bahasa Indonesia, "Wes you, Iwan itu nggak usah deketin si Kesti itu lagi. Dia itu sudah bukan anak itu. Wes toh, percaya sama aku." Lah yang di sini yang ada di pikiran Iwan, ibu ini ngomong sama siapa? Nggak ada orang lain di rumah itu selain ibunya yang perempuan. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada suara perempuan? Akhirnya Iwan pun penasaran, dibukalah kelambu ini, ternyata waktu itu ibunya ini tidur. Dan ibunya ini tidur persis di samping bapaknya waktu itu. Karena penasaran, dibangunkanlah ibunya. "Bu, Ibu." Begitu ibunya ini bangun, ibunya juga kaget. "Kenapa, Wan?" "Bu, barusan aku dengar kok ibu ngomong sama perempuan." "Loh, kamu itu ngigo mungkin, Wan. Wong ibu dari tadi ini tidur." Lah Iwan itu jadi bingung. Ya sudahlah. Iwan menuju ke toilet dan dia melanjutkan tidur lagi. Nah, keesokan harinya, pas waktu malam, Iwan ini dengar lagi. Waktu itu sekitar jam 2 dini hari, Iwan dengar. Dan nada perempuan yang ngobrol dengan ibunya Iwan ini nadanya semakin meninggi. "Wes toh yu, pokoknya aku ndak setuju yu. Pokoknya aku ndak setuju kalau Iwan ini melanjutkan hubungannya sama si Kesti itu. Dia ini sudah diguna-guna sama cowok lain. Wes toh, aku itu lebih pingin Iwan ini selamat. Sudah suruh Iwan itu menjauh." Lah Iwan ini dengar betul persis bahwa yang ngomong ini adalah sosok perempuan. Dan sosok ini ngomong dengan ibunya Iwan. Waktu itu Iwan juga dengar bahwa ibunya Iwan ini juga menimpali pembicaraan dari si perempuan ini. Langsunglah kelambu ini dibuka dan ternyata sekali lagi Iwan melihat ibunya dalam posisi tidur. Langsung dibangunkan lagi sama Iwan. Bu, aku baru dengar lagi kalau ibu ini ngomong sama perempuan." Nah, ibunya juga bingung. "Sudah, kalau memang kamu dengar ada perempuan yang ngomong, si perempuan ini ngomong apa toh?" Ibunya tanya seperti itu, Iwan pun menjelaskan. Intinya bahwa
si perempuan ini yang nggak tahu sosok perempuan ini siapa, yang hanya didengar suaranya oleh Iwan, perempuan ini kira-kira membicarakan suatu hal yang mengarahkan bahwa Iwan ini nggak boleh melanjutkan hubungan dengan Kesti. Waktu itu ibunya juga heran. Kamu itu kenapa toh? Ada masalah apa sama Kesti? Kok tiba-tiba pikiranmu itu belawur kemana-mana, pikiranmu kemana-mana, sampai tiba-tiba kamu itu selalu mendengar ada suara perempuan yang seolah melarang kamu melanjutkan hubungan sama Kesti. Kamu ini ada apa? Coba cerita sama ibu. Akhirnya Iwan pun cerita. Gini loh Bu, sebenarnya Kesti ini juga agak aneh. Diceritakan semua dari perilaku Kesti yang seolah-olah nggak kenal dengan Iwan. Akhirnya dari situ ibunya pun cerita. Iwan sendiri baru mengetahui hal ini pertama kali dari ibunya. Bahwa dulu bapaknya Iwan ini juga pernah mengalami hal yang sama dengan Iwan malam itu. Jadi ceritanya, bapaknya Iwan ini suatu kali pernah mendengar ibunya Iwan ini ngobrol dengan perempuan. Dan begitu dipastikan, ternyata bapaknya nggak melihat sosok perempuan ini. Nah, disinilah ibunya Iwan ini menerka-nerka juga. Karena ibunya sendiri sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Ibunya cuma menjelaskan, mungkin Wan, kalau orang-orang bilang ibu ini punya kodam, ibu sendiri juga nggak terlalu percaya hal seperti itu. Tapi yang membuktikan ini yang pertama adalah bapakmu. Bapakmu sering mendengar ibu itu ngobrol dengan perempuan. Tapi ketika dilihat secara langsung, ternyata bapakmu nggak ngelihat apa-apa. Bapakmu cuma ngelihat ibu ini tidur. Dan yang kedua, orang yang menyaksikan hal ini, itu kamu, Wan. Disinilah ibunya menceritakan bahwa mungkin ini adalah kodam ibunya. Tapi di satu sisi lain, ibunya Iwan ini juga nggak terlalu percaya dengan hal yang seperti itu. Nah, beberapa waktu kemudian, bapaknya Kesti ini menghubungi Iwan. Iwan disuruh datang ke rumah Kesti. Sepertinya waktu itu, bapaknya Kesti ini mau membicarakan hal yang serius. Datanglah akhirnya Iwan waktu itu. Dan disinilah akhirnya bapaknya Kesti ini ngomong ke Iwan. Wan, bapak ini sebenarnya nggak tahu kalian ada masalah apa. Kamu sama Kesti ini ada masalah apa, bapak nggak tahu. Yang jelas selama beberapa hari ini, bapak coba korek-korek keterangan dari Kesti. Kenapa kok Kesti ini seolah nggak pengen kenal sama kamu, seolah nggak inget kamu atau nggak mau tahu tentang kamu. Ternyata Kesti ini nggak mau membuka. Bener-bener Kesti ini kayak nggak kenal kamu, Wan. Bapak nggak tahu. Dan Kesti itu tiba-tiba menyebutkan satu nama. Dia kok kepingin menikah sama Agus ya, Wan. Di situ Wawan itu langsung shock. Kok tiba-tiba Kesti ini pingin nikah sama Agus, gimana ceritanya? Di situ Iwan coba menjelaskan ke bapaknya Kesti. Pak, kalau memang Kesti ini pingin nikah sama Agus, ya nggak apa-apa, mungkin selama ini Kesti ini naruh hati ke Agus. Saya nggak keberatan Pak kalau masalah ini. Daripada nanti pernikahan ini kami terus lanjutkan. Di tengah perjalanan pernikahan itu semakin banyak masalah. Malah tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Jadi mulai besok coba saya hubungi Agus. Siapa tahu mungkin Agus ini juga punya rasa yang sama Kesti. Nah ternyata benar, keesokan harinya Iwan mencoba menghubungi Agus. Dijelaskanlah kondisi Kesti, bahwa Kesti ini nggak mau sama Iwan. Nah, Iwan ini menjelaskan ke Agus, Gus, kayaknya Kesti ini sudah nggak mau sama aku. Dan kayaknya aku nggak melanjutkan pernikahan sama si Kesti. Dan ada hal yang harus tak utarakan ke kamu, Gus. Kenapa, Wan? Kesti ini maunya nikah sama kamu. Lah, Agus ini diem. Kok bisa gitu, kenapa, Wan? Aku sendiri nggak tahu, Gus. Cobalah kamu ke sana, kamu menemui keluarga dari Kesti. Coba kalau memang kamu ini ada hati, ada rasa sama Kesti, kamu ke sana. Dan kalaupun kamu ini nggak ada rasa sama sekali dengan Kesti, kamu coba jelaskan ke mereka bahwa kamu memang nggak ada rasa. Tapi yang jelas, Kesti ini menginginkan kamu jadi suaminya. Nah setelah obrolan itu, Iwan pun pulang. Dia nggak tahu lagi gimana cerita selanjutnya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, Iwan dapat kabar dari beberapa orang, terutama dari teman-teman dekat Iwan itu, bahwa ternyata
Agus dan Gesti ini mau melangsungkan pernikahannya. Di satu sisi Iwan ini juga kecewa, dia patah hati, tapi di satu sisi lain ya sudah nggak apa-apa. Toh Agus ini juga sahabatnya sendiri. Yang penting Agus dan Gesti ini bisa bahagia, Iwan sudah ikhlas. Disinilah Iwan menanyakan hal ini kepada bapaknya Gesti, apakah benar Gesti dan Agus ini akan melangsungkan pernikahan? Dan ternyata benar. Bapaknya Gesti waktu itu mewakili pernyataan dari keluarganya, dan dalam waktu dekat, nggak sampai 2 bulan, Gesti dan Agus akan melangsungkan pernikahan. Setelah mendengar jawaban ini, akhirnya Iwan pamit, dia pun undur diri dan mengucapkan permintaan maaf kalau selama ini ada salah-salah kepada keluarganya Gesti, terutama kepada Gesti. Iwan minta maaf dan dia pun undur diri. Dari sana Iwan melanjutkan kehidupannya lagi. Sehari-hari dia bantu orang tuanya untuk cari rerumputan dan merawat domba-domba yang dirawat oleh orang tuanya Iwan. Sehari-hari seperti itu. Sampai kemudian datanglah undangan dari Agus dan juga Gesti. Ya, secara normal sebenarnya Iwan ini nggak mau menghadiri pernikahan itu. Tapi karena bagaimanapun juga dia harus menunjukkan sikap sebagai laki-laki, dia harus menunjukkan sikap sebagai orang yang ikhlas. Iwan pun datang ke pernikahan itu. Jadi pada saat di pelaminan, pada saat Iwan ini bersalaman dengan sang mempelai, yaitu Agus dan Gesti, awalnya Agus ini baik-baik saja. Dia senyum dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Iwan. Dan pas waktu Iwan ini bersalaman dengan Gesti, lagi-lagi raut wajah Gesti itu aneh. Kayak seolah-olah Gesti ini salaman dengan orang lain, bukan dengan Iwan. Iwan sendiri juga melihat tatapan mata dari Gesti itu terlihat kosong. Dari situlah Iwan sudah mengabaikan hal ini. Setelah dia dari pelaminan, dia turun menikmati santapan yang ada di sana dan Iwan pun pulang. Malam harinya, tiba-tiba Iwan itu mimpi, dia ketemu Gesti. Anehnya dia ketemu Gesti itu di sebuah persimpangan jalan, yang Iwan sendiri ini nggak tahu persimpangan jalan ini di mana. Yang jelas waktu itu kondisinya malam hari. Gesti itu jalan sendiri di persimpangan ini. Dia nggak tahu antara mau kemana, mau ke kanan atau ke kiri, lurus atau kembali lagi. Gesti itu kayak orang bingung. Iwan sendiri ketika sampai di situ, ngelihat Gesti, langsung menghampiri Gesti. Loh Ges, kamu kesini ini ngapain? Mau kemana? Suamimu mana? Agus mana? Kok kamu sendirian? Di sini Gesti itu menjawab pertanyaan dari Iwan. Wan, aku ini bingung Wan, mau kemana? Aku nggak tahu lagi mau kemana. Aku itu sebenarnya pengennya nikah sama kamu, Wan. Tapi kok aku jadi bingung ya, Wan? Aku kok kayak orang linglung ya, Wan? Disinilah Gesti itu bener-bener linglung, kayak orang bingung. Dia kelimpungan, akhirnya meluk Iwan. Iwan itu dipeluk dengan eratnya, dan dari situ Iwan ini coba melihat lagi ke arah wajahnya Gesti. Wajah Gesti itu terlihat matanya itu sembab. Kayak dia ini ngempet sesuatu, dia menahan sesuatu sampai air matanya itu nggak bisa menetes. Di sini Iwan ini tanya lagi, sudah Ges, kamu itu sudah nikah sama Agus. Agus ini suamimu, hormatilah Agus sebagai suamimu. Kita nggak usah ketemu lagi. Lah Gesti ngomong sekali lagi, tapi Wan, aku ini bingung mau kemana. Aku ini sebenarnya tahu tujuanku, tapi dari sini aku bingung. Dan nggak lama kemudian dari kejauhan, Iwan itu bisa melihat ada sosok Agus, tapi terlihat samar-samar. Agus ini berdiri dari kejauhan itu sambil menatap tajam ke arah Iwan. Karena Iwan sendiri merasa nggak enak, gimana pun juga Gesti ini adalah istri dari Agus. Iwan pun mundur. Guys, aku pamit dulu ya, aku nggak enak sama Agus. Sudah ya guys. Disinilah Iwan akhirnya pulang kembali ke rumah dan nggak lama kemudian Iwan kebangun dari mimpinya. Begitu Iwan ini bangun dari mimpinya, dia bingung apa arti mimpi ini. Kenapa kok Gesti ini terlihat bingung? Kenapa kok waktu itu Gesti ini linglung? Nah dari situ Iwan menceritakan hal ini ke ibunya. Pada waktu Iwan cerita hal seperti ini, tiba-tiba ibunya Iwan itu menjawab. Tapi waktu itu, pas ibunya ini menjawab pertanyaan dari Iwan, itu bukan suara dari ibunya Iwan. Suaranya itu lebih seperti nenek-nenek. Dan beliau itu menjawab, wes tole,
Sing wis ya wis diikhlasno wae. Yang sudah ya sudah, kamu ikhlaskan. Nanti kamu dikasih yang lebih sama Tuhan. Yang membuat Iwan itu merasa merinding karena suara ibunya ini berubah menjadi suara nenek-nenek. Dan seketika itu juga suaranya berubah lagi menjadi ibunya Iwan. Dan Iwan tanya lagi, loh Bu, ibu tadi suaranya kok berubah? Suara berubah gimana Tole? Suara ibu ini loh berubah jadi suara nenek-nenek. Ah, kamu itu aneh-aneh aja, jangan buat ibu takut. Iya Bu, serius Bu. Dari situ ibunya Iwan juga nggak mengakui. Enggak ah, kamu mungkin salah dengar. Setelah itu perbincangan ini pun selesai. Dan beberapa hari kemudian Iwan pun menjalani rutinitasnya sehari-hari. Dan waktu itu Iwan ini mencoba melamar di sebuah pabrik. Dia pun akhirnya diterima di pabrik tersebut dan kerja di sana. Nah, Iwan kerja di pabrik ini sekitar 1 tahunan lebih. Sampai pada waktu itu, Iwan sendiri juga nggak kerasan. Ketika kerja di pabrik ini, dia juga merasa bahwa hasilnya juga nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi dia harus pulang pergi dari rumah menuju ke pabrik itu. Sampai pada akhirnya Iwan ini memutuskan untuk keluar dari pabrik dan dia kembali membantu orang tuanya di rumah. Nah, sekitar 1 bulanan Iwan ada di rumah, Agus itu menghubungi Iwan. Dia tiba-tiba telepon Iwan dan menanyakan kabar Iwan. Iwan sendiri menjawab dengan santai, "Iya Gus, gimana Gus? Wan, aku pengen tahu kabarmu gimana sekarang. Katanya kamu sudah nggak kerja lagi di pabrik." "Iya Gus, aku ini lagi di rumah ini. Apa kamu ada lowongan atau gimana Gus?" "Ini gini Wan, aku punya temenku ini punya usaha sablon. Dia rumahnya di daerah Cilacap. Kalau kamu mau, kamu kesanalah, kamu ngelamar. Nanti tinggalnya di rumah temanku itu. Untuk hal-hal makan dan lain sebagainya, rokok sudah dijamin sama dia. Gimana, kamu coba dulu aja Wan." Lah Iwan ini menjelaskan, "Aku sendiri ini nggak punya pengalaman sablon-sablon dan lain-lain." "Sudah nggak apa-apa, kamu nanti belajar dulu lah di sana. Temanku ini enak orangnya. Dia santai aja kok orangnya. Kalau kamu mau nanti tak kasih alamat, kamu siapkan uang untuk transportasi dan lain sebagainya, nanti sampai sana uangmu diganti." "Ya sudah Gus, makasih infonya ya Gus." Setelah Iwan menyimpan nomor alamat ini, akhirnya Iwan pamit ke kedua orang tuanya, dia berangkat menuju ke Cilacap. Sesampainya di Cilacap sore hari itu, Iwan langsung menuju ke rumah Alfian ini. Ternyata yang namanya Alfian ini usianya masih sekitar 19 tahunan, sedangkan Iwan sendiri waktu itu sudah sekitar 21 tahun. Dari situlah mereka berkenalan dan Iwan juga mengutarakan bahwa dia dapat referensi ini dari Agus. Alfian pun juga sudah mendengar, "Ya Mas, aku juga sudah ditelepon sama Agus." Nah, mulailah Iwan masuk ke rumahnya, ternyata yang tinggal di rumah ini cuma Alfian. Bapaknya Alfian ini sudah lama meninggal. Sedangkan ibunya Alfian dulu sempat usaha di tempat itu, kemudian nggak lama ibunya ini pindah ke Jakarta untuk ikut ke saudaranya. Jadi tinggallah Alfian di rumah itu sendirian, dia menjalankan usaha sablon-sablon kaos. Nah, usaha sablon kaos ini sudah dijalani Alfian sudah sekitar 2 tahunan. Jadi sebenarnya Alfian ini lulusan SMP. Dia nggak mau melanjutkan sekolah SMA karena dia nggak mau ribet dengan sekolah. Waktu itu Alfian ini tatonya full. Di tangan sebelah kiri itu full tato dan juga di tangan sebelah kanan full tato. Jadi terlihat bahwa Alfian ini orangnya pingin sekali bebas. Disitulah dia punya usaha sendiri dan akhirnya Iwan ini pun diperkenalkan. Dia masuk ke dalam, diperkenalkan alat-alat sablon kaos dan di dalam rumah itu nggak ada kamar. Jadi rumah ini kosong. Di situ banyak sekali barang-barang pertumbukan seperti kaos-kaos dan juga cat-cat sablon dan beberapa tempat itu terlihat berantakan. Nah, di situ ada tempat tidur yang nggak bisa juga dikatakan bagus. Tempat tidur ini ala kadarnya dan beberapa kali Alfian juga menempatkan kaos-kaos ini di atas tempat tidur itu. Pertama kali Alfian ini ngomong ke Iwan, "Mas, ini nanti sampean bisa gunakan untuk tidur, bisa sampean tidur di sini." Terus Iwan tanya, "Loh kamu tidur mana?" "Aku tidur di kamar belakang. Di belakang ada kamar 1.
kalau sampean ikut tidur di belakang nggak cukup, bisa tidur di sini, nggak apa-apa, nanti kaos-kaos atau barang-barang yang ada di atas tempat tidur itu sampean turunkan dulu. Oh ya sudah. Nah malam itu Iwan belum kerja. Malam itu Iwan diajak jalan-jalan ke seputar kota Cilacap. Dia diajak menuju ke alun-alun, makan-makan, diperkenalkan dengan teman-teman Alfian. Yang waktu itu Iwan ingat semua teman-teman Alfian ini semuanya hampir rata-rata bertato. Dan Alfian ini memang suka dengan kehidupan malam. Nah, hari kedua, mulailah Iwan ini diajari cara nyablon. Sebenarnya, untuk halal nyablon ini adalah halal yang gampang sekali. Iwan gampang untuk mencerna. Jadi seharian itu Iwan diajari cara menyablon dan cara mengeringkan dan lain sebagainya. Dan kebetulan waktu itu ada orderan dari anak-anak band untuk menyablon kaos band mereka. Hari ketiga Iwan di sana, seperti biasa Iwan ini juga ikut membantu Alfian. Dia nyablon dan pekerjaan itu selesai dengan cepat. Biasanya dalam satu hari itu dia akan menyelesaikan sablonan ini sampai jam 4 sore. Tapi hari itu sekitar jam setengah 2 siang kerjaan mereka ini sudah beres. Akhirnya Iwan ini diajak makan oleh Alfian. Dan waktu itu Alfian bilang, "Mas, nanti ikut aku ndak? Aku mau karaoke sama anak-anak." Nah, karena Iwan sendiri juga nggak ada teman di sana, Iwan pun mengiyakan, ya sudahlah aku ikut aja. Sebenarnya Iwan sendiri ini nggak terlalu suka dengan hal-hal semacam itu. Tapi karena dia terbilang anak baru di sana, dia baru kerja di sana, dari dia mencoba menghormati Alfian. Dia pun mengiyakan. Jadi malam itu sekitar jam setengah 8 malam, Alfian diajak ke sebuah tempat karaoke. Di sana, Alfian dan teman-teman ini karaoke. Dan ada 2 pemandu karaoke di sana, perempuan-perempuan. Dan teman-temannya ini semua mabuk-mabukan. Nah, pas waktu selesai karaoke, di sekitaran jam setengah 12 malam, Iwan itu kaget karena melihat bil yang harus dibayarkan oleh Alfian ini sekitar 2 jutaan lebih. Jadi di sini Iwan itu bertanya-tanya, kok sayang sekali uang segini untuk foya-foya semacam ini. Padahal kalau Iwan ingat, pada waktu dia kerja di pabrik, uang segini ini bisa didapatkan Iwan 2 bulan gaji. Disinilah Iwan itu merasa eman, merasa sayang. Kok sayang sekali uang segini untuk foya-foya semacam ini. Nah, ternyata beberapa hari kemudian, Alfian ngajak lagi Iwan untuk karaoke di tempat itu. Dan lagi-lagi pas waktu Iwan tahu nota yang harus dibayar, ternyata sekitar 2 juta dan hampir 3 jutaan. Dan itu dilakukan Alfian ini hampir sering, hampir 5 hari sekali dia datang ke tempat karaoke itu. Nah, pada satu malam, Iwan ini tidur di tempat tidur itu. Pas waktu Iwan ini tidur, tiba-tiba tempat tidurnya itu terasa bergoyang. Dan goyangannya atau goncangan itu keras banget sampai membuat Iwan ini kebangun. Begitu Iwan bangun, dia yang ada di pikiran Iwan ini, dia takut gempa. Dia akhirnya langsung menuju ke kamar belakang, dibangunkanlah Alfian ini. "Mas, ada gempa atau barusan?" "Gak ada, Mas." "Serius, Mas? Itu tadi guncangannya kenceng banget." "Oh, gak ada kok, Mas. Mungkin sampean mimpi." Ya sudahlah, akhirnya Iwan balik lagi ke tempat tidurnya, dia tidur. Nah, keesokan harinya, pada saat malam hari Iwan tidur di sana, Iwan itu merasakan ada guncangan lagi, kayak tempat tidur ini seperti digoyang-goyang. Iwan pun kebangun, karena kondisi waktu itu gelap. Iwan ini bangun kaget, karena di hadapannya persis itu, ada sosok nenek-nenek dan rambutnya itu terurai. Sosok nenek-nenek ini melotot ke arah Iwan, sampai Iwan itu nggak bisa bergerak, dan dia itu langsung menutup matanya lagi sambil nyebut-nyebut terus. Kejadian itu hampir beberapa detik kemudian, begitu Iwan buka mata lagi, sosok nenek ini sudah nggak ada. Nah, keesokan harinya Iwan coba cerita ke Alfian, "Mas, aku kemarin kok didatengin sosok yang seperti ini ya." Waktu itu Alfian jawabnya itu dengan enteng. "Mungkin sampean belum cuci tangan, cuci kaki, mungkin Mas belum baca doa." Iwan pun berpikir mungkin iya. Karena Iwan sepanjang hidupnya dia nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh semacam ini. Nah, ternyata keesokan harinya malam itu
pas waktu Iwan ini tidur, Iwan itu tidur seperti biasa. Dia sudah cuci tangan, cuci kaki, dan dia sudah baca doa. Pas waktu dia tidur, tiba-tiba dia dengar ada suara orang ini yang bernafas. Dan nafasnya itu seperti ada persis di samping Iwan. Jadi waktu itu Iwan nggak berani buka mata. Dia terus-menerus nutup matanya, sementara badannya ini nggak bisa digerakkan. Dan dia terus-menerus mendengar ada suara hembusan nafas ini. Dan dari sinilah Iwan itu coba buka mata, pelan-pelan dia buka mata. Ternyata di samping Iwan persis, ini ada sosok nenek-nenek ini lagi. Dan waktu itu nenek ini duduk persis di samping Iwan sambil kepalanya itu noleh ke arah Iwan. Sambil terus bernafas seperti itu. Disinilah Iwan itu menjerit. Dia langsung loncat dari tempat tidur menuju ke kamar Alfian. Begitu kamar Alfian ini digedor, "Mas, buka pintu, Mas, buka pintu." Alfian juga kaget. "Kenapa, Mas? Kok ketakutan gitu? Kenapa?" "Waduh, Mas, aku ditakutin sosok nenek-nenek, Mas, di situ, Mas." "Ya wis, ayo tidur sini aja. Tidur sama aku, kita sempit-sempitan di sini." Keesokan harinya baru Iwan ini cerita lagi ke Alfian. "Waduh, Mas, kok kayaknya aku nggak berani lagi, Mas, tidur di situ, Mas." "Kenapa sih, Mas?" "Aku itu didatengin sosok nenek-nenek. Itu wajahnya serem banget dan sampai dia ini juga nafasnya itu loh yang bikin aku itu merinding." Begitu mendengar cerita Iwan, Alfian itu diam. Nggak lama kemudian Alfian coba ngomong ke Iwan, "Mas, kalau sampean tidur di tempatku ini nggak cukup, Mas, sumuk. Ini kan ruangannya sempit. Gimana ya, Mas? Masa aku juga ikut tidur di sana supaya sampean nggak takut?" Iwan akhirnya diem, akhirnya ngomong ke Alfian, "Ya sudahlah, Mas, mau gimana lagi? Nanti malam aku tidur di sana lagi aja lah." Nah, malam itu Iwan tidur lagi di tempat tidur itu. Nah, sebelum Iwan ini tidur, Iwan sempat berpikir jangan-jangan memang tempat tidur ini yang membuat Iwan itu selalu dalam gangguan. Dari situ akhirnya Iwan nggak lagi tidur di tempat tidur ini, dia tidur lesehan persis di bawah tempat tidur itu. Pada waktu tidur, dia belum mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Sampai tiba-tiba nggak tahu jam berapa, Iwan itu tiba-tiba ngerasa kayak ada yang memperhatikan. Di situ Iwan nggak berani buka mata karena dia merasa kayak seolah-olah di hadapannya persis ini ada yang melototi Iwan. Dia nggak berani buka mata. Tapi lama-lama dia juga merasa nggak nyaman, dia pun ngelirik pelan. Dia buka matanya, ternyata masih ada sosok nenek-nenek ini. Rambutnya itu terurai dan wajahnya itu menyeramkan. Dia ini duduk sambil menghadap ke arah Iwan, matanya melotot. Di situ Iwan nggak bisa gerak sama sekali dan kejadian itu hampir sekitar 2 menit berjalan. Sampai kemudian sosok nenek-nenek ini sudah nggak terlihat lagi. Barulah keesokan harinya Iwan cerita lagi, "Mas, aku mau tanya, Mas." Dia tanya ke Alfian, "Sebenarnya itu tempat tidur itu bekas apa ya, Mas? Kok kayaknya setiap kali aku tidur di sana ini diganggu. Awal-awal itu aku nggak pernah merasakan apa-apa, tapi kok akhir-akhir ini aku tuh sering diganggu kehadiran sosok nenek-nenek." Lah Alfian ini ngajak Iwan keluar, "Ayo, Mas, makan dulu, kita keluar cari makan." Begitu mereka naik motor sampai di warung makan, biasanya mereka makan di sana, barulah Alfian ini cerita, "Mas, maaf ya, Mas, aku belum cerita di awal." "Kenapa, Mas?" "Dulu di rumahku itu masih lengkap. Jadi di sana ada buyutku, ada nenekku, ada ibu, ada bapak, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu yang pertama kali meninggal ini adalah buyutku. Pas buyutku itu meninggal, sebelum jenazahnya ini dimandikan, buyutku itu ditempatkan di tempat tidur itu." Terus Iwan itu diem, pantesan. "Terus, Mas?" Nah, terus beberapa tahun kemudian, nenekku itu meninggal. Dan tempat tidur ini masih ada. Jadi nenekku ditempatkan di tempat tidur itu sebelum dimandikan. Setelah itu, ada keinginan dari ibuku supaya tempat tidur ini dikasih orang atau dibuang. Karena kata orang-orang dulu, itu pamali, nggak bagus. Tapi mungkin kita ini juga sudah nggak ingat lagi, kita sibuk dengan kesibukan masing-masing, sampai lupa mau buang tempat tidur ini.
Dan hal itu berlangsung terus-menerus sampai kemudian bapakku ini meninggal. Akhirnya bapakku ditempatkan di tempat tidur itu lagi sebelum dimandikan. Nah, setelah bapakku ini meninggal, ibuku itu wanti-wanti. Jadi sebelum ibuku pindah ke Jakarta, ibuku sudah sempat pesan supaya aku ini membuang tempat tidur ini atau dikasihkan orang. Lah aku sendiri juga nggak sempat. Kadang-kadang pas waktu banyak garapan sablon, aku juga nempatkan kaos ini di atas tempat tidur itu. Jadi tak rasa tempat tidur ini juga banyak fungsinya. Makanya tempat tidur ini nggak tak buang. Mungkin Mas, sampean itu ditakutin sosok yang seperti itu karena tempat tidur ini. Lah Iwan juga ngomong, ya pastinya Mas, kalau di tempatku itu setelah ada orang meninggal yang ditempatkan di amben, amben ini sudah nggak dipakai lagi Mas. Setelah Iwan mendapat cerita ini dari Alfian, Iwan nggak berani lagi tidur di sana. Dia memilih menggelar tikar, dia tidur persis di bawah jendela. Ternyata pas waktu Iwan ini tidur di bawah jendela, hal itu juga nggak membuat Iwan ini nggak ditakuti. Iwan masih tetap ditakuti. Jadi tiba-tiba ada suara yang ngetuk-ngetuk jendela. Jadi jendela kaca itu seperti diketuk dengan benda-benda keras seperti paku. Tak, 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 tak. Iwan itu coba bangun, dilihat. Karena jendela ini nggak ada penutupnya, nggak ada gorden sama sekali. Begitu Iwan ini noleh, dia itu ngelihat dari kejauhan ada sosok nenek-nenek. Lah sosok nenek-nenek ini duduk membelakangi Iwan. Nenek ini menghadap ke arah jalan. Di situ Iwan sudah nggak bisa lagi melihat keluar. Dia langsung menuju ke kamar Alfian. Dilaporkanlah hal ini. Jadi mereka berdua, Alfian dan Iwan, memastikan lagi adanya sosok nenek-nenek ini. Begitu Alfian dan Iwan keluar, dilihat ternyata sosok nenek ini sudah nggak ada lagi. Nah, singkat ceritanya, gangguan-gangguan semacam ini sering kali dialami oleh Iwan. Singkat cerita, Iwan sudah kerja di sana sekitar hampir kurang lebih 4 bulanan. Dan pada waktu itu tiba-tiba Alfian ini ngomong ke Iwan, Mas, sampean mau nggak tak ajak ke satu tempat? Kemana Mas? Iwan tanya. Jadi gini Mas, dulu aku itu pernah dikasih tahu sama temanku, kalau pengen usahanya maju, harus melakukan ritual-ritual. Lah nggak jauh dari sini ini ada tempat Mas, ada gua, yang dipercaya gua ini bisa untuk mencari pesugihan. Sampean mau nggak nolong aku Mas? Nemenin aku aja. Sekali lagi bahwa Iwan itu nggak pernah menemui hal-hal yang semacam ini. Dia di satu sisi juga ada rasa penasaran, tapi di satu sisi lain, Iwan itu juga nggak berani. Jadi Iwan belum bisa ngasih jawaban waktu itu. Keesokan harinya, Alfian tanya lagi, gimana Mas? Kalau jadi, hari Selasa Kliwon kita ke sana. Nah, Iwan tanya ke Alfian, tapi aku cuma nemenin kan? Aku cuma bantu aja kan? Iya Mas, sampean cuma bantu nemenin aku, sampean masuk ke sana, nanti sampean juga sama-sama semedi, tapi yang minta ini aku. Mau ya Mas? Nah, setelah dipaksa seperti ini oleh Alfian, Iwan pun mengiyakan. Singkat cerita, sebelum menjelang hari Selasa Kliwon itu, Iwan tanya-tanya terus, Mas, nanti kalau di sana itu serem nggak Mas? Kan itu di dalam gua, itu nanti pakai cahaya nggak? Ya nggak Mas, gelap-gelapan gitu. Berarti itu semalaman? Iya semalaman Mas. Sudahlah Mas, aku itu nanti juga ikut semedi, nggak jauh dari sampean. Jaraknya sekitar 20 meteran lah. Ya wes lah. Nah, hari yang disepakati ini pun tiba. Hari Selasa Kliwon. Alfian dan Iwan berangkat menuju ke satu tempat. Jadi di daerah Cilacap itu ada sebuah pantai. Pantai selatan yang di sana ini ada gua. Gua ini dipercaya sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Jadi sebelumnya Alfian sudah punya janji dengan kuncen yang ada di sana. Entah kuncen ini benar-benar kuncen atau orang abal-abal, waktu itu Iwan sendiri nggak tahu. Yang jelas Alfian sudah janjian dengan bapak-bapak ini. Malam itu mereka ketemuan di sana sekitar jam 7 malam. Dan si bapak-bapak ini yang kita sebut namanya Pak X. Pak X ini coba ngomong sesuatu ke Iwan dan juga Alfian. Jadi beliau menjelaskan nantinya Alfian dan Iwan ini diantar masuk menuju ke gua tersebut dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Sebelum masuk ke gua itu, Iwan dan Alfian harus melakukan mandi kembang. Setelah mandi kembang,
mereka berdua harus membacakan mantra-mantra yang nantinya akan diberikan oleh si Pak X ini. Iwan waktu itu sempat tanya, "Loh Pak, kenapa kok saya harus ikut mandi ya? Kan katanya yang semedi ini Alfian." "Oh iya, memang yang mengantarkan juga ikut mandi." Si Pak X ngomong seperti itu. Waktu itu Alfian ini cuma diem. Nah setelah itu Iwan pun mengiyakan, mereka berjalan menuju ke satu tempat. Di sana ada sebuah pemandian. Ada sebuah sumber yang Iwan ini kemudian disuruh mandi. Nah, waktu Iwan ini mandi, Iwan ini juga bertanya-tanya, kok Alfian belum mandi, aku kok disuruh mandi lebih dulu? Dia mandi kembang. Dan setelah Iwan ini mandi kembang, dia disuruh membaca mantra-mantra. Yang waktu itu Iwan sendiri nggak tahu mantra apa yang dibaca. Hari ini pun dia juga sudah lupa dengan mantra yang dibaca itu. Yang jelas, mantra-mantra ini dituliskan di atas kertas dari Pak X ini, dan Iwan disuruh membacanya, kemudian kertas ini diambil lagi oleh Pak X. Muncul lagi pertanyaan dari Iwan, Alfian ini kok belum melakukan mandi kembang? Ternyata nggak lama setelah itu Alfian datang, dia sudah dalam keadaan basah kuyup, terlihat dari rambutnya yang masih basah. Iwan tanya ke Alfian, "Loh Mas, kamu sudah mandi toh? Sudah mandi kembang?" "Sudah Mas, aku lebih dulu dari kamu." "Loh tadi juga disuruh baca-baca mantra." Nah Alfian ini sempat diam sebentar terus jawab, "Iya, sudah kok. Mantranya yang dari Pak X itu." "Iya, sama. Aku juga baca mantra itu." "Oh ya sudah. Terus selanjutnya ini ngapain?" "Ya nunggu Pak X dulu Mas." Pak X pun datang, akhirnya menuntun mereka masuk ke dalam gua ini. Gua ini di siang hari pun gua ini gelap. Karena namanya gua di dalam itu gelap. Apalagi ini malam hari. Dan gak jauh dari sana itu sudah pantai selatan. Masuklah mereka, ternyata nggak hanya mereka ini yang bertapa di sana. Ada juga beberapa orang yang sudah melakukan semedi di sana, entah sudah berapa hari mereka di sana. Yang jelas Pak X ini membawa Iwan dan Alfian lebih masuk lagi ke dalam. Dan sampailah mereka di suatu tempat, di situ Iwan ini masih bisa melihat karena Pak X itu membawa senter, di bawah itu disenter oleh Pak X ada bekas kembang-kembang yang sudah mengering dan baunya wangi-wangi bekas dupa. Disinilah Iwan disuruh untuk bersemedi. Dan sebelum Iwan melakukan semedi, Pak X sempat pesan sekali lagi, "Mas, kalau nantinya sampean ketemu hal-hal yang ganjil, yang aneh, atau didatangi sesuatu yang aneh, dan kalau sampean takut, sampean tutup mata aja. Sampean nggak boleh lari. Kalau lari, ritual ini gagal." Lah Iwan pun diem. Terus Iwan tanya, "Loh terus Alfian ini teman saya di mana Pak? Nanti Mas Alfian ini agak ke sana. Jaraknya sekitar 20 meteran lah dari sini." "Lah terus berarti saya sendirian Pak di sini?" "Iya, di sini sendirian, tapi Mas Alfian nggak jauh, jaraknya sekitar 20 meter. Jadi sampai di sini, Mas Alfian di sana, sama-sama melakukan ritual. Yang dibaca juga sama, ini kita melakukan penyembelihan ayam ini di sini. Jadi sebelumnya mereka sudah bawa ayam hitam, ayam cemani. Ayam ini akhirnya disembelih di sana. Dan sebelum menyembelih itu, Pak X membacakan mantra-mantra yang mereka semua ini nggak tahu. Setelah disembelih ayam ini, darahnya itu dikucurkan di sebuah nampan yang terbuat dari tanah liat. Setelah darah ini terkumpul, darah ayam itu diletakkan persis di samping Iwan. Dan setelah itu, Pak X mempersilahkan Iwan untuk konsentrasi, untuk segera meditasi. Nah, setelah Iwan ini sudah mulai bermeditasi, Pak X dan Alfian mulai meninggalkan Iwan. Yang ada di pikiran Iwan waktu itu, Alfian ini mungkin nggak jauh, jaraknya hanya sekitar 20 meter. Jadi Iwan masih berani, kalaupun ada apa-apa, dia akan bisa teriak ke Alfian. Mulailah Iwan itu bermeditasi, dia sendiri nggak tahu apa yang harus dibacakan, yang penting dia konsentrasi, apapun yang terjadi nantinya, Iwan sudah nggak tahu lagi. Yang jelas dia hanya menumbuhkan keberaniannya, supaya ketika ada hal-hal aneh, dia tetap dalam keadaan yang berani. Baru dia mulai bermeditasi, ternyata sudah mulai ada suara yang aneh. Awalnya dia mendengar ada suara burung. Burung ini suaranya kak, kak, kak. Tiba-tiba suara burung yang tadinya kak, 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 berubah menjadi suara orang ketawa. Kak, 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 kak. Iwan itu tetap diam. Dia nggak berani noleh kanan kiri, sedangkan dia buka mata pun
keadaan ini gelap gulita. Jadi Iwan tetap memberanikan diri dan suara ini terus bermunculan. Sebelum suara ini berakhir, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki. Yang seolah-olah suara langkah kaki ini mendekat ke arah Iwan. Jadi suaranya jelas. Cek, cek, cek. Lantai ini dalam keadaan basah dan berair. Jadi ketika ada langkah kaki, terdengar sehari ada suara cek, cek. Dan suara ini, suara langkah kaki ini terdengar sekali kalau mendekat ke arah Iwan. Iwan pun akhirnya jadi takut. Dari sinilah dia mulai memejamkan mata. Dia sudah punya rencana untuk manggil-manggil nama Alfian, tapi dia nggak berani. Dia tetap diam. Dia mencoba memberanikan diri, dan suara ini pun berhenti persis di samping Iwan. Jadi seolah-olah suara langkah kaki ini ikut duduk di samping Iwan. Iwan pun berhenti. Dia diam. Gak lama kemudian, dalam keadaan keheningan itu, yang semula dia bisa mendengar ada suara serangga, tiba-tiba dia sudah nggak bisa mendengar suara lagi. Yang dia dengar ada suara nenek-nenek. Suara nenek-nenek ini ngomong ke Iwan, "Le, kamu ini dimanfaatkan sama anak itu. Kamu pulang. Kamu nggak seharusnya di sini." Iwan itu coba mencari sumber suara ini. Ini suara siapa? Yang ngomong ini siapa? Dan gak lama kemudian Iwan itu ngelihat ada sosok ular. Ular ini seukuran mobil. Awalnya Iwan ini gak bisa melihat apapun. Gelap gulita, tapi entah kenapa sosok ular ini bisa dilihat jelas oleh Iwan. Ular ini melintas. Dan setelah ular ini melintas, dia dengar lagi ada suara nenek-nenek ini lagi. "Le, Nang, kamu habis ini pulang ya." Ternyata suara yang tadinya dianggap adalah halusinasi Iwan muncul lagi. "Sudah, Nang, ini kamu nggak lagi ngimpi, ini bukan halusinasimu. Kamu pulang, pulang ya Le." Disitulah Iwan kembali menyadarkan dirinya. Kok kayaknya ini suara benar-benar menuntun Iwan menuju ke jalan yang benar. Kayaknya dia sudah dimanfaatkan oleh seseorang. Dari situlah Iwan ini coba meraba-raba. Jadi dia itu sambil merangkak. Karena kondisi waktu itu benar-benar gelap gulita. Dia merangkak. Dia ingat-ingat lagi jalan yang tadi dilalui. Dia merangkak. Hampir 1 jam Iwan ini merangkak. Sampailah dia di bibir gua. Ketika Iwan sudah keluar dari gua, Iwan ini kembali berpikir, Alfian ini kemana? Katanya dia juga ikut semedi di jarak 20 meter dari Iwan. Tapi kenapa kok tadi pas waktu Iwan ini merangkak sambil terus manggil-manggil nama Alfian, nggak ada jawaban dari Alfian. Dan selama Iwan merangkak sambil meraba-raba, dia juga nggak menemukan sosok Alfian. Begitu keluar dari gua, Iwan itu langsung menuju ke keramaian. Dia langsung menemukan sebuah warung. Di sana dia pesen teh hangat, dia minum sampai pagi hari menjelang. Gak lama setelah itu Pak X dan Alfian ini datang. Wajah Pak X ini yang terutama dilihat oleh Iwan, wajahnya itu kayak memunculkan kekecewaan. Sedangkan Alfian sendiri dari wajahnya itu terlihat ketakutan. Begitu Pak X dan Alfian ini menghampiri Iwan, Pak X tanya, "Sampean ini kok keluar belum waktunya Mas, kemarin Mas?" Nah Iwan ini langsung ngomong, "Iya Pak, saya mendengar bisikan, saya disuruh keluar. Itu suaranya dari Mbak Buyut saya." Lah Pak X ini ngomong, "Harusnya nggak bisa Mas. Kalau gini ritualnya gagal." "Ya sudahlah Pak, wong yang melakukan ini kan Alfian. Kalau saya gagal, Alfian tetap semedi kan ritualnya tetap jalan." Nah Alfian itu diem. Nah Pak X ini pun menjelaskan ke Alfian, "Udah Mas, saya nggak tanggung jawab ya Mas. Yang jelas tugas saya sudah selesai. Kalau teman sampean ini nggak melakukan sampai selesai, ya sudah ritual ini gagal." Nah mendengar pernyataan dari Pak X yang seperti ini, Iwan langsung angkat bicara. "Loh Pak, maksudnya sampean itu gimana? Saya gagal kok ritual ini gagal. Saya kan cuma menemani teman saya ini. Kalau saya gagal, teman saya masih ikut semedi kan seharusnya ritual ini nggak gagal." Dari situ Pak X ini sudah nggak mau banyak bicara. Beliau meninggalkan Iwan dan juga Alfian. Iwan tanya lagi ke Alfian, "Mas, maksudmu seperti apa Mas? Kamu ini manfaatkan aku. Kemarin kamu nggak ikut semedi ya?" Begitu Iwan tanya ke Alfian, Alfian sudah nggak bisa jawab lagi. Ditariklah tangan Alfian. Iwan tanya, "Kamu itu anak kecil, jangan main-main sama aku ya." Iwan pun tanya, "Sebenarnya yang kamu lakukan apa? Kamu jebak aku kan? Kamu yang nyuruh aku melakukan ritual, tapi kamu sendiri nggak melakukan kan?"
Disitulah Alfian ini keluar keringat dinginnya, karena waktu itu memang Iwan juga cerita Alfian ini postur tubuhnya lebih kecil dari Iwan. Di situ meskipun Alfian ini baik selama ini kepada Iwan, tapi waktu itu Iwan ini sudah benar-benar muak dengan Alfian. Karena Iwan merasa benar-benar ditipu. Apalagi ada bisikan-bisikan dari sosok gaib tersebut bahwa Iwan ini mau sengaja ditumbalkan. Ditanyalah lagi oleh Iwan, "Fian, aku tanya sama kamu ya, kamu ini mau numbalkan aku dari ritual pesugihan ini, bener nggak?" Alfian nggak bisa jawab. Dia langsung narik tangannya Iwan dan dia minta maaf. Tangan Iwan ini dicium oleh Alfian. Seperti layaknya anak yang mencium tangan bapaknya. Jadi Alfian itu minta maaf dengan posisi yang dia benar-benar menyesal. "Mas, aku minta maaf ya mas. Aku melakukan ini karena terpaksa mas. Aku sebenarnya sudah nggak mau ngelakuin ini mas. Tapi kalau nggak saran Agus, aku nggak akan melakukan ini." Disinilah Iwan itu kaget karena Alfian bawa-bawa nama Agus. "Loh, maksudmu gimana? Kok kamu ini ngomong Agus tak yang nyuruh kamu kayak gini?" Barulah Alfian mencoba menenangkan Iwan. "Mas, sampai tenang dulu ya mas, tak ceritakan dari awal." Ceritalah Alfian ini dari awal. Sebenarnya yang menyarankan Alfian untuk melakukan ritual pesugihan ini adalah Agus. Alfian ini sebenarnya juga nggak terlalu percaya dengan hal-hal seperti ini. Karena waktu itu Alfian itu sempat curhat ke Agus bahwa usahanya itu mengalami penurunan. Dia banyak sekali meninggalkan utang. Ketika ada orderan, sablonan, DP dibayarkan oleh customer, DP ini sudah habis lebih dulu untuk foya-foya, digunakan Alfian karaoke dan lain sebagainya, sehingga pas waktu produksi, Alfian terpaksa hutang ke orang lain. Dan inilah jadinya utang Alfian menjadi menumpuk. Nah, pada satu saat Alfian ini curhat ke Agus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Alfian ini curhat ke Agus? Ternyata barulah Iwan tahu bahwa Alfian ini sebenarnya adalah sepupu dari Gesti. Nah, ketika Agus dan Gesti ini menikah, kenallah Alfian dengan Agus. Dan dari situlah Agus dan Alfian ini mulai sering komunikasi. Nah, Iwan jadi tahu semuanya. Alfian juga cerita, "Mas, aku juga jujur mas ya, kamu ini orang baik." Alfian ngomong seperti itu ke Iwan. "Kamu orang baik mas, aku lebih setuju kamu yang nikah sama Gesti daripada Gesti nikah sama Agus. Agus itu penipu mas. Aku tahu ini semua, Agus itu sebenarnya sudah memainkan pelet ke Gesti." Nah, Iwan itu jadi semakin kaget. Dia teringat lagi, dia flashback lagi. Ketika Iwan itu ingat pada saat Gesti ini mengalami kondisi linglung. Jangan-jangan benar kata-kata Alfian. Jangan-jangan waktu itu Gesti ini benar-benar kena pelet. Dan sampai pada saat Gesti ini menikah, pada saat di pelaminan, Gesti itu nggak ingat dengan Iwan. Dan sampai hari ini, sampai cerita ini diturunkan, Gesti dan Agus ini sudah mempunyai 3 orang anak dari hasil pernikahan itu. Iwan pun sudah menikah dengan seorang perempuan asalnya dari Pekalongan. Dan sampai hari ini, Iwan belum dikaruniai seorang anak. Dan dari cerita ini juga, Iwan juga menyatakan bahwa dia sudah memaafkan semua yang pernah dilakukan oleh Agus. Semua hal-hal yang dilakukan oleh Agus di dahulu kala sudah dimaafkan oleh Iwan semuanya. Termasuk satu hal yang membuat Iwan ini sempat akan ditumbalkan oleh Alfian. Itu adalah juga saran dari Agus. Ini juga sudah dimaafkan oleh Iwan. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Iwan kepada Kembara Sunyi. Dan semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biola jiwaku bergetar dengan laguku, menyelinap ke jantung kalbu mendayu, berseru mengimbau. Wahai dengar keluhan sukma, merintih menahan rasa, gelisah
dadaku menanti penuh cemas, kan damai abadi.